Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gue mau update. Kemarin kan gue udah bikin video ketika kita live bareng buat buat daftar bareng e-tiket yang buat masuk ke JIS. Ternyata walaupun gue udah masuk atau login di jam 11:11 ketika kemarin gue live, itu udah nggak masuk, dalam artian ketika bersamaan server itu diserang misalkan oleh dimasukin sama pendaftar yang masuk berbarengan, itu secara sistem nanti dia akan siapa mungkin yang bandwidthnya paling bagus paling cepat, itu dia yang bakalan pertama masuk ke pendaftaran itu. Dan di keterangan kan gue itu dapat waktu buat refresh page-nya atau halamannya itu sekitar 4 jam tunggunya. Gue tuh sampai ketiduran nungguinnya, dan alhamdulillah pas udah gue buka lagi, luar biasa, udah kagak kebagian alias udah kehabisan pas jam 4 sore. Ya biarin aja, yang penting intinya untuk teman-teman yang udah dapet e-tiket buat ke JIS tanggal 10 Februari, kalian itu masuk tuh diprioritaskan jam 4.30 ya, jam 4.30 sampai jam 6.30. Nah ketika udah lewat dari jam 6.30 itu khalayak umum boleh masuk dan tidak diprioritaskan lagi orang-orang yang punya e-tiket. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi sebetulnya ini tuh strateginya sebenarnya luar biasa. Bagaimana kita lihat antusiasme masyarakat buat datang ke JIS. Itu kan di timeline media sosial atau di berita itu banyak, kurang lebih war tiketnya itu ada 3,5 juta atau kurang lebih sekitar 3 jutaan orang yang mau submit atau orang yang mau daftar buat dapetin tiket nanti kumpul akbar di JIS. Itu luar biasa. Dan intinya walaupun kita nggak punya tiket, tetap kita bisa datang ke sana di waktu kita masuk itu. Sekitar jam 6.30 pagi sampai jam 7 kita bisa masuk ke lokasi kalau mau masih ke bagian tempat ya. Jadi yang punya e-tiket kalian itu diprioritaskan jam 4.30 sampai jam 6.30. Selebihnya itu udah umum, yang nggak punya tiket dengan membawa KTP aja itu udah boleh masuk ya. Jadi ingat, yang udah dapat e-tiket selamat. Semoga nanti bisa masuk dan bisa dapat view yang paling PW buat kalian nonton nanti di sana. Jadi gue mau cerita teman-teman, kalau bahwasannya selama ini gue tuh selalu mendapat narasi atau apa-apa yang Pak Anies ucapkan atau yang Pak Anies lakukan itu kita kan selalu tonton videonya, maupun ketika dia diskusi di acara Desak Anies, ataupun kalau gue tuh ngeliat dari zaman dulu ketika dia masih bertugas sebagai gubernur atau rekam jejaknya sebagai menteri pendidikan, yang kita banyak ngeliat bagaimana narasi dia di publik itu seperti apa ya. Itu menjadi contoh, dan buat kita itu dia menjadi teladan buat kita bagaimana cara bicara seorang pejabat publik, bagai tidak menyinggung, menyakiti. Bahkan kita kadang-kadang tegang loh apa yang mau dia katakan ketika dia menghadapi suatu permasalahan yang begitu rumit menurut kita. Ternyata ketika dia hadapi itu seolah-olah itu masalah yang kecil, karena bagaimana dia merangkai kata-kata narasi yang baik, dalam artian baik itu pada penerimanya, memposisikan diri dia sebagai orang misalkan menghadapi orang-orang yang tertekan saat digusur di kampung akuarium, demo-demo mahasiswa atau demo-demo buruh yang di balai kota. Itu beliau selalu memposisikan bagaimana mungkin kalau kita berada seperti mereka menuntut hak gitu kan, tidak ada yang dengar kita sebagai pemerintah, nggak mungkin dia itu diam gitu ya. Dan kemudian itu gue terlalu ikutin dari 2019 sampai sebelumnya juga rekam jejaknya ketika menjadi calon gubernur DKI. ikutin ternyata omon-omon itu atau narasi itu memang penting buat seorang leader. Karena gue sendiri itu memimpin gue punya usaha. Jadi kadang-kadang di project
selain gue gambar atau desain, gue tuh lebih ke konstruksi interior eksterior. Jadi gue tuh banyak punya tukang-tukang, dan ketika gue salah memberikan delegasi tugas kepada misalkan kepada mandor, atau ketika mandor nggak ada gue handle kerjaan di lapangan, gue langsung bilang sama tukang, dan ternyata apa yang terjadi, kerjaan itu pasti gagal atau kerjaan itu pasti salah, dan gue pasti bakal ada revisi pekerjaan itu yang membuat pertama gue keluar kos lagi otomatis itu, dan gue kehilangan banyak waktu yang seharusnya target gue bisa lebih cepat, ini malah ini malah jadi kerjaan gue itu terpending begitu ya. Jadi memang sebagai seorang pemimpin di kelas usaha aja, di kelas perusahaan aja, ibarat kata gitu, speaking atau gaya bicara atau tata cara berbicara untuk menyampaikan, mendelegasikan tugas yang akan kita berikan ke orang itu benar-benar sangat penting. Itu pentingnya omongan-omongan ternyata buat seorang leader ya, bukan dealer. Kalau dealer kan jual, kalau leader itu seperti itu. Gue tuh selalu terus mengikuti video-video dia buat pertama menambah wawasan dan meyakinkan diri gue bahwa oh dia ini memang benar-benar yang terbaik loh buat gue pilih. Dan selalu gue compare juga, oh misalkan sekarang ada si ini ya kan, atau misalkan 02, 03, kita compare lagi, compare bagaimana mentalnya, emosionalnya, intelektualitasnya, moralitasnya, kita compare, kita bandingin, dan ternyata posisi Pak Anies Rashid Baswedan nggak tergantikan. Dan menurut gue dia memang udah super ya. Setelah gue cari dari rekam jejak bagaimana warga yang berbicara di akuarium, di kampung akuarium, Kampung Susun Bayam yang sampai saat ini lagi dicuekin sama pemerintah ya. Nah, itu pengakuan itu original, dan memang Pak Anies Rashid Baswedan itu orang yang banyak mendengar, dan dia ternyata menjadi banyak tahu bagaimana permasalahan-permasalahan yang jelimet di masyarakat. Nah, dan kemudian mau video yang tadi gue bilang, video apapun itu mengenai dia, diskusi, wawancara internasional segala macam, selalu gue cari sebagai asupan buat gue, nutrisi dan tambahan buat gue juga, bagaimana gue menghadapi dan gue bisa berbicara sama orang lain dengan lebih baik ketika posisi kita itu ada di atas untuk mendelegasikan sebuah permasalahan atau mendelegasikan sebuah pekerjaan itu kepada orang lain. Itu kita jadinya lebih bisa ya kalau kita punya mentor atau kita punya orang yang kita teladani nih, bagaimana kok dia bisa ya bicara kayak begitu tanpa menyakiti orang, tetapi sampai apa yang ingin dia sampaikan begitu loh. Itu susah sekali. Kadang-kadang kita berjarak, ada jarak yang membuat gap antara kita dengan lawan bicara kita. Itu semua video selalu menurut gue itu luar biasa mengasihkan. Tapi hari ini, malam ini, ada sebuah video yang karena gue lelah, gue tidur, pas gue lihat di sosmed itu ramai sekali. Ini dari sekian ribu banyak video yang pernah gue lihat, ini satu-satunya video yang gue nggak mau lihat dari Pak Anies Rashid Baswedan. Ya menurut lo, ya kira-kira lo kadang mungkin gak sependapat juga ya sama gue, ya terserah. Tapi kalau menurut gue udahlah, cukup lah, nggak kayak gini juga Pak, ya cukup Pak, udah Bapak mending udah fokus aja deh, udah nggak usah kayak begini nih. Kalau nggak percaya cek videonya ya, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu.
aku bernyanyi. Ini sedih-sedih karena dengar suara Pak Anies kayaknya mah ini. Bagaimana ini Pak? Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Oke ya, di-backingin sedikit soal nyanyi bareng sama Pak Anies ya, biar nggak terlalu sedih dengar suaranya. Thank you Pak Anies. Respect for you, Presiden Indonesia.